telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan mulai mempresentasikan bahwa ini adalah makalah. Boleh share screen, Bu. Yang nantinya juga akan saya, yang nantinya akan saya buatkan juga. Kelihatannya tidak ada suaranya. Untuk best practice-nya. Jelas, Pak. Suaranya jelas. Sudah, Pak? Sudah nampak, Pak? Ya, langsung. Ya, lanjut Bu Esti. Share screen dulu, Bu. Ibu, share screen dulu, Ibu. Sudah. Sudah itu, Pak? Sudah, Pak. Silakan, Bu. Sudah Bu, nampak? silakan, Bu. Jelas, sudah, Bu. Sudah. Silakan, Bu. Ini makalah yang saya tulis, yaitu peranan motivasi berprestasi guru dalam pembelajaran kekinian yang berbasis inovasi teknologi, yang juga sekarang lagi berproses untuk saya tuliskan juga terkait dengan best practice-nya, yaitu strategi copy intake, dongkrak mosi guru, melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dari penulisan makalah ini, Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan adanya kasus COVID-19 sebagai bencana dunia yang menyebar termasuk di Indonesia. Kita ketahui bahwa perkembangan kasus COVID-19 sebagai pandemi di Indonesia yang terus-menerus mengalami peningkatan. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu di Jawa Timur itu warnanya tidak saja merah, tapi sudah hitam. Dan di daerah saya sendiri, Bapak Ibu, khususnya Jawa Timur di Nganjuk, terkhusus lagi di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, kita sudah banyak dari pengawas sendiri sudah ada beberapa yang diisolasi karena terkait positif COVID ini. Dan sayangnya meskipun sudah seperti itu, Dinas Pendidikan ini masih menerapkan rapat-rapat atau koordinasi secara konvensional, masih bertemu. Yang terakhir, mulai hari Senin kemarin, Bapak Ibu, sudah dilakukan tes rapid test untuk 1047. Ini klaster terbaru. 1047, dan di dalamnya termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ini Bapak Ibu yang melatar belakangi kenapa saya menulis ini. Nah, dengan adanya yang kedua, latar belakang kedua, adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Secara otomatis, dan ini adalah mendunia, termasuk di Indonesia, bahwa pemerintah menerapkan pembelajaran study from home untuk seluruh siswa. Nah, ini Bapak Ibu, mau tidak mau dengan adanya COVID ini, bahwa pembelajaran yang sifatnya konvensional itu harus bergeser menjadi pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang dulu bertatap muka, ini pembelajaran yang memakai pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, terkait dengan penerapan pembelajaran dari rumah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran ini menggunakan, mau tidak mau harus menggunakan teknologi inovasi. Sebenarnya waktu awal Mendikbud kita yang baru, kita memang diajak dari model pembelajaran yang sifatnya masih konvensional dan kolonial, kita diajak untuk pembelajaran yang lebih bersifat milenial, yaitu lebih akrab atau lebih familiar dengan penggunaan teknologi. Yang keempat, yang melatar belakangi yaitu pentingnya motivasi berprestasi dari guru itu sendiri. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena motivasi berprestasi dari seorang guru itu mengambil share
sangat penting terlaksananya pembelajaran kekinian, utamanya yang berbasis inovasi teknologi. Fenomena pendidikan di tengah pandemi COVID, Bapak Ibu, ini data memang saya ambil data dari tahun pelajaran 2018-2019. Yang data tersedia seperti ini, sehingga untuk data 2019-20 mungkin tidak jauh dari ini. Bahwa jumlah siswa itu SD sekian, 25.238.229. SMP 9.981, SMA 4 juta, SMK, dan selanjutnya. Ini Bapak Ibu, sehingga dari jumlah ini semua harus melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, terkait dengan yang pertama, bagaimana peran motivasi berprestasi guru dalam pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19? 2. Apa saja model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis inovasi teknologi pada masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, bagaimana tantangan dan hambatan guru dalam meningkatkan prestasi untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran online. Adapun tujuan penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengkaji peran motivasi berprestasi guru dalam pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19. 2. Untuk mengkaji model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis inovasi teknologi pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tantangan dan hambatan guru dalam meningkatkan prestasi untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran online. Adapun manfaat penulisan, ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis, guru dapat memfasilitasi pengembangan potensi gaya belajar serta kebutuhan belajar siswa yang beragam. Yang kedua, membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran secara individual, interaktif, kreatif dengan sumber belajar yang luas atau open source. Yang ketiga, siswa dapat melakukan pembelajaran dengan teknologi online dimanapun, kapanpun, jika pembelajaran berbasis inovasi teknologi ini dimanfaatkan secara optimal. Adapun manfaat teoritisnya, kontribusi pada ilmu pengetahuan tentang pengembangan inovasi teknologi sebagai media pembelajaran yang tepat, efektif, inovatif, dan digunakan dalam pembelajaran di rumah, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk tinjauan pustakanya, teori-teori yang berhubungan dengan topik makalah. Yang pertama, terkait dengan motivasi berprestasi. Yang kedua, guru atau motivasi guru. Dan yang ketiga, pembelajaran atau pembelajaran yang berbasis intek. Landasan teorinya, yang pertama, inovasi teknologi pendidikan. Saya mulai dari bawah dulu. Terkait dengan motivasi, mohon maaf. Yang dimaksud motivasi yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang melangkah, membuatnya tetap melangkah, dan menentukan kemana seseorang tersebut mencoba. Yang kedua, terkait dengan motivasi berprestasi, mengacu dari pendapat McLean, bahwa McLean ini membahas tentang motivasi berprestasi, yaitu teori nilai ekspektasi dari McLean tersebut, di mana gagasan yang mendasari nilai ekspektasi adalah tingkah laku bermotivasi yang berasal dari kombinasi antara kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri individu dan nilai-nilai dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Teori kebutuhan, atau dalam hal ini adalah kebutuhan untuk berprestasi, need of achievement,
adalah dorongan yang kuat untuk berhasil, di mana individu hanya akan terfokus untuk mengajar prestasi pribadi daripada imbalan terhadap keberhasilan. Individu juga akan bergairah untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Dorongan yang seperti inilah yang disebut dengan motivasi berprestasi. Adapun guru pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi siswa dan lingkungannya, menurut Danim 2011. Pembelajaran dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Dan terakhir, inovasi teknologi pendidikan, yaitu studi dan praktek aktif dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Pembahasan, penjelasan sesuai dengan tujuan penulisan. Pembahasan yang pertama bahwa peran motivasi guru berprestasi dalam pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19. Pembahasan 2, model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis inovasi teknologi pada masa pandemi COVID. 1. Faktor pendukung dan penghambat guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis inovasi teknologi. Peran motivasi guru berprestasi, bahwa yang pertama guru sebagai perancang, yaitu menyusun kegiatan akademik, kegiatan kurikulum, kegiatan pembelajaran dengan diawali mengerti visi, misi, dan tujuan lembaga sekolah. Yang kedua, guru sebagai motivator. Guru berperan sebagai motivator akan dapat mempengaruhi siswa untuk melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran demi memudahkan tercapainya tujuan. Yang ketiga, guru sebagai penggerak. Guru sebagai penggerak yaitu mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Yang keempat, guru sebagai fasilitator, bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dan yang kelima, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator menjalankan fungsi dengan melakukan penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Model pembelajaran berbasis inovasi teknologi, bahwa sistem pembelajaran berbasis inovasi teknologi yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan mendaya gunakan internet, yaitu yang pertama web course, yang kedua bisa web centric course, dan yang ketiga web enhanced course atau berbasis internet. Faktor pendukung. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang benar agar penyelenggaraan pemanfaatan internet untuk pembelajaran bisa berhasil. Yaitu yang pertama faktor lingkungan yang meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat, siswa atau siswa yang meliputi usia, latar belakang budaya, penguasaan bahasa, dan gaya belajar. Guru atau pendidik meliputi usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personality. Yang terakhir, faktor teknologi meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi, internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah. Sehingga kalau saya gambarkan, itu institusi, siswa, guru yang mengajar, orang tua siswa, dan masyarakat ini adalah faktor pendukung, dan faktor penghambatnya bisa jadi beban tugas terkait dengan sumber daya manusianya, jadi sumber daya manusia dari guru tersebut, terkait dengan kemampuan IT-nya, dan perangkat lunak, serta hardware. Kesimpulan bahwa yang pertama, peran motivasi berprestasi yang dimiliki guru akan meningkatkan kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas dan disesuaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan menjadikan guru lebih profesional dan motivasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan berpengaruh terhadap siswa. Yang kedua,
model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis inovasi teknologi pada masa pandemi COVID antara lain sebelum menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi secara lebih kompleks seperti web course, web centric ataupun web internet. Yang ketiga, faktor pendukung dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi antara lain faktor lingkungan, siswa, guru, pendidik, dan tentunya juga faktor teknologi itu sendiri. Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inovasi teknologi adalah beban yang terlalu banyak, kemampuan IT, perangkat lunak, dan penyediaan hardware. Saran bahwa motivasi berprestasi guru dalam pembelajaran berbasis inovasi teknologi dalam rangka membangun pendidikan, guru sebagai pengelola dalam proses pembelajaran, guru berperan untuk memegang kendali penuh atas iklim dalam suasana pembelajaran berbasis inovasi teknologi. Guru diharapkan senantiasa meningkatkan diri yang menggerakkan anak didik pada sumber belajar yang dapat diakses. Sebagai dinamisator yaitu memantau anak didik agar mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Demikian Bapak Ibu, paparan saya. Terima kasih sebelumnya dan mohon masukan, saran-saran. Mungkin saya lebih banyak mengharapkan saran atau masukan Bapak Ibu karena makalah ini saya buat di saat saya di karantina. Terkait yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Halo, Pak Sunardi. Halo. Hilang. Halo, Pak Sunardi. Pak Sunardi tampaknya hilang. Bu Rini tolong. Oh, ya, baik. Baik, terima kasih Bu Esti paparannya. Ini kalau saya lihat PowerPoint-nya luar biasa. Saya tertarik sekali nih Bu Esti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, silahkan kepada Bapak Ibu, kita punya waktu 30 menit untuk bertanya kepada Bu Esti. Kalau saya lihat yang raise hand, saya berikan kesempatan untuk Bu Nelwati. Silahkan Bu Nelwati. Assalamualaikum Ibu. Baik, waalaikumsalam Bu Nel. Terima Silahkan. kasih. Dari Bintan. Ya, Nelwati dari Bintan, Ibu Esti. Iya, Ibu. Pertama sekali kami ucapkan selamat bergabung Bu Esti. Alhamdulillah Bu Esti sudah sehat. Mungkin kami di sini akan memberi masukan tentang rumusan masalah, Bu. Boleh dilihat dulu, Bu. Rumusan masalah. Slide keberapa tadi, Ibu ya? Rumusan masalah. Ya. Ya, ini Bu. Kita terpental nih Bu Rini. Ya, saya hadir lagi nih. Oh iya, silakan lanjutkan Pak Sunardi. Terpental tadi ya. Ya, terpental Bu. Lanjut Bu Nel. Bu Nelwati sedang bertanya Bapak. Oh, Bu Nelwati ya. Silakan Bu Ya. Nelwati ya. Silakan dari Lanjut ya, Bintan Pak. Bu ya. Ya, dari Bintan Bu ya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. rumusan masalah yang kedua, apa saja model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis inovasi. Itu ya, Bu. Kemudian boleh dilihat, Bu, tujuannya, Bu. Bu Esti. Tujuannya, Bu. Ya, tujuan yang kedua untuk mengkaji model pembelajaran bisa dikembangkan dalam berbasis inovasi teknologi. Ini menurut kami Bu Esti, ini terlalu luas jangkauannya karena kalau kita mempertanyakan apa saja tentu banyak ya Bu ya, banyak sekali inovasi dan model-model pembelajaran. Akan sebaiknya Bu Esti tentukan aja salah satu. Ya, seperti Bapak tadi sisau misalnya kan. Nah, jelas apa yang kita tuju ke guru tuh. Jelas binaan kita sebagai pengawas kepada guru. Gitu. Jadi antara rumusan dan tujuan itu sejalan. Kemudian tadi kami lihat juga di pembahasannya juga belum tergambar itu Bu, apa tindakan dari pengawas kepada gurunya itu. Nah, mungkin itu aja masukan kami, mungkin bisa Ibu menambahkannya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita. Terima kasih Bu Nelawati dari Bintan, Riau Bu ya. Terima kasih. Aman di Bintan Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Itu Bu Esti yang ditanyakan beliau. Yang pertama, apa saja basis inovasi yang digunakan dalam juga model-model pembelajaran apa Bu yang cocok dari makalah yang diberikan Ibu pada hari ini?